Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat ananda semuanya yang lagi semangat-semangatnya belajar daring di rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, selamat pagi semuanya. Kembali bertemu dengan Ustadz di mana lagi kalau bukan di channel kesayangannya, yaitu Pak Noval Official Channel, untuk materi pendidikan agama Islam siswa kelas 6 SD. Anda semuanya, kali ini kita masuk pada part 3 atau bagian ketiga pada pelajaran 4. Ayo membayar zakat dengan kompetensi dasar 3.7, memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Pada part 2 Ustaz sudah menjelaskan tentang macam zakat yang pertama atau bagian zakat yang pertama, yaitu zakat fitrah. Sudah Ustaz jelaskan apa itu zakat fitrah, pengertian, kriteria, bagaimana cara membayar zakat fitrah, waktu dan sebagainya. Semuanya sudah Ustaz sampaikan di sana. Dan untuk pada part yang ketiga ini adalah part yang terakhir untuk pelajaran 4. Ustaz akan membahas tentang bagian zakat yang kedua. Sebagaimana yang saya jelaskan, zakat itu hanya dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Apa itu yang akan kita bahas? Yaitu tentang zakat mal. Zakat mal akan Ustaz jelaskan pada materi setelah ini. Apa itu zakat mal? Apa pula macam-macam zakat mal? Zakat mal ini yang cukup banyak ya Anda semuanya. Terus bagaimana pula kriteria pembayaran zakat mal ya, atau zakat harta ini. Dan terakhir, jadi mungkin video ini yang cukup lama ini, terakhir juga Ustaz akan jelaskan tentang hikmah dalam membayar zakat. Nah, setelah itu baru kita akan melaksanakan PH ya. Mungkin latihan dulu atau PH dulu, nanti kita lihat kondisinya. Jadi kesimpulan, pada part 3 ini kita akan membahas tentang zakat mal, segala hal-hal yang menyangkut dengan zakat mal, termasuk syarat wajib zakat mal dan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan untuk zakat mal. Dan terakhir Ustaz akan menjelaskan tentang hikmah dari membayar zakat. Hikmah dari membayar zakat. Anda semuanya seperti itu yang Ustaz sampaikan untuk pembukaan ini. Semangat belajar, ikuti materi Ustaz, tidak boleh di skip. Ikuti materi ini dengan jelas, dengan baik. Pelajaran materi yang Ustaz berikan kadang ada yang tidak ada di buku Anda semuanya, dari sumber lain. Ini dia materi kita tentang zakat mal. Baik anak-anak, kita segera saja. Terlebih dahulu kita seperti biasa masuk pada pengertian. Nah, apa itu zakat mal? Zakat mal adalah sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama, yaitu nisab dan haul. Sekedar mengingatkan kembali tentang apa itu nisab dan haul, di part 1 sebenarnya sudah Ustaz jelaskan. Nisab adalah kadar ukuran kepemilikan zakat yang akan diwajibkan untuk dikeluarkan atau dibayarkan. Sementara haul adalah waktu minimal ya kepemilikan suatu harta itu yang kita miliki itu, itulah haul. Jadi waktunya itu haul namanya. Nah, itu yang menetapkan kalau sudah sesuai dengan ketentuan nisab dan haul, maka suatu harta itu wajib dizakatkan. Nah, penjelasannya setelah ini akan Ustaz jelaskan. Hukum membayar zakat mal itu adalah fardu ain. Artinya, setiap pribadi muslim yang memiliki kekayaan dan telah memenuhi syarat-syarat untuk wajib mengeluarkan zakat, maka dia wajib dan mesti mengeluarkan sebagian
hartanya itu dalam bentuk zakat. Nah, lalu bagaimana bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat itu? Maka dia dianggap sebagai orang yang ingkar dan membangkang terhadap perintah Allah. Berarti dia tidak memenuhi kriteria dari rukun Islam, yaitu membayar zakat. Baik, kita lanjutkan. Adapun syarat wajib untuk zakat mal ini adalah yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Jadi kalau dia kaya, hartanya banyak, tetapi dia bukan orang Islam, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat bagi mereka. Yang kedua, kepemilikan harta itu telah balik dan berakal serta tidak gila. Jadi kalau ada orang kaya tapi harta kekayaannya adalah warisan, di mana dia belum balik, sekitar yaitu anak, dikategorikan dalam kategori anak-anak, maka dia bukan termasuk wajib untuk membayar zakat, termasuk orang gila, Bagaimana pula orang gila akan bayar zakat, untuk kehidupan sehari-harinya saja, nak tahu dia dengan dirinya apakah dia waras atau tidak waras. Selanjutnya yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Jadi nanti kita akan jelaskan jenis-jenis harta yang masuk dalam kategori apa saja yang wajib dizakati itu. Nanti kita akan bahas setelah ini. Yang keempat adalah harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Ini disebut dengan haul, Jadi dia diwajibkan untuk membayar zakat apabila kepemilikan harta itu sudah sampai haulnya 1 tahun, Selanjutnya adalah harta tersebut murni milik sendiri. Jelas itu adalah miliknya atau hasil usahanya, bukan atas diutangkan, kalau harta sudahlah berutang, itu belum milik sendiri namanya, itu belum bebas, belum merdeka harta itu, dan itu berarti belum wajib untuk dibayarkan zakat. Baik anak-anak, kita masuk kepada jenis harta atau jenis dari zakat mal itu sendiri. Sama kita ketahui zakat mal adalah zakat harta. Lalu apa saja jenis-jenis harta yang wajib untuk dibayarkan zakatnya, itu jenisnya apa saja? Yang pertama yaitu zakatun nuqud. Zakatun nuqud nanti akan Ustaz jelaskan secara satu persatu, yaitu zakat harta kekayaan berupa emas, perak, logam mulia, batu permata, rumah, tanah, kendaraan, dan uang. Itu juga termasuk bagian zakatun nuqud, zakatun nuqud dalam bahasa Arab. Yang kedua, zakat tijarah. Apa itu? Zakat tijarah yaitu zakat semua barang-barang yang diperdagangkan. Jadi kalau ada papa mamanya yang usahanya adalah berdagang, apabila harta kekayaannya harta dagangannya sudah mencapai nisab dan haulnya dan syarat-syaratnya, maka mesti dikeluarkan zakatnya. Kadarnya yaitu 2,5%. Nanti akan Ustaz jelaskan. Yang ketiga yaitu zakatul an'am. Apa itu zakatul an'am? Zakatul an'am adalah zakat binatang ternak. Semua yang termasuk atas binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, itu adalah bagian dari zakat yang wajib dikeluarkan. Yang keempat adalah zakat zira'ah, yaitu zakat pertanian dan perkebunan seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Yang kelima yaitu rikaz. Rikaz adalah harta terpendam. Apabila menemukan harta terpendam berupa emas atau perak yang tertanam di dalam tanah, ini juga wajib dizakatkan. Nanti akan dijelaskan kadarnya berapa pula untuk rikas ini. Selanjutnya yang keenam, ini adalah bagian dari fikih kontemporer. Apa itu? Sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang ada zakat yang telah disepakati oleh ijtima' para ulama, yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat berupa
hasil usaha yang diperoleh melalui gaji atau upah. Jadi pekerja yang memperoleh gaji, pegawai yang memperoleh gajinya melalui upah atau gaji ya. Nah, ini masuk dalam kategori zakat profesi. Biasanya kalau papa mamanya yang pegawai negeri sipil itu sudah dipotong dalam gajinya secara otomatis untuk zakat profesi. Baik anak-anak, kita masuk pada ketentuan tiap-tiap jenis dari zakat mal itu sendiri. Di awal tadi sudah saya jelaskan jenis yang pertama yaitu zakatun nuqud, yaitu zakat berupa harta kekayaan seperti emas, perak, logam mulia, batu permata, rumah tanah dan sebagainya. Perlu anak-anak ketahui untuk zakatun nuqud ini semuanya itu sebagai ukuran atau penetapan ukuran kadar nisabnya, yaitu disamakan dengan nilai emas. Ya nak ya, samakan dengan nilai emas, yaitu kecuali perak ya, kecuali perak. Jadi uang ya, rumah, tanah, kendaraan, batu permata ya, itu semuanya di apa kan, standarnya itu adalah emas. Jadi berapa harga emas, itulah nanti yang mesti dikeluarkan, berapa yang akan dikeluarkan dari hartanya itu. Nah, lalu berapa kadar minimal untuk zakat emas itu? Emas itu kadar minimalnya adalah 20 dinar. Kalau disamakan dengan gramnya itu yaitu 85 gram emas. Dan besar zakatnya ya, besar zakat yang akan dikeluarkan yaitu 2,5%. 2,5% dengan haul kepemilikannya adalah selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Jadi apabila selama 1 tahun kita sudah memiliki emas ya, sudah memiliki emas dengan kadar nisabnya yaitu 20 dinar atau sama dengan 85 gram atau lebih, di atas 85 gram ya, 85 gram, 86 sampai 100, maka mesti dikeluarkan 2,5% dari emas kita itu. Dan itu harus kita bayarkan kepada mustahik zakat asnaf yang 8 itu. Nah, ya, perlu nak kata Bapak ulangi kembali, itulah kira-kira penjelasannya. Jadi kalau harta kita, emas kita yang kita simpan selama 1 tahun sudah 85 gram ke atas, maka itu wajib dibayarkan zakatnya. Ini juga bisa diingatkan kepada papa mamanya yang ada tabungan emasnya ya. Selanjutnya perak ya, bukan perak ini juga haulnya atau lama kepemilikannya 1 tahun sama dengan emas tadi. Cuman nisab perak ini adalah 200 dirham. Berbeda dengan emas. Kalau emas tadi 20 dinar, kalau ini adalah 200 dirham, kira-kira 595 gram. Jadi kalau ada papa mamanya menyimpan perak di rumah dengan harga dengan berat 595 gram, maka ini mesti dibayarkan zakatnya. Berapa kadar zakat yang mesti dikeluarkan? Yaitu 2,5% atau 2,5% dari jumlah perak yang dimiliki. Jadi kalau ada papa mamanya memiliki perak di rumah simpanan 600 gram, nah itu udah wajib. Tapi kalau dia memiliki peraknya baru 500 gram, nah belum wajib membayar zakat. Ya nak ya. Selanjutnya uang. Nah, untuk uang ini disamakan dengan, itu yang Ustaz jelaskan tadi, disamakan dengan emas. Nah, ya, berapa harga emas maka begitu pula nilai uang, yaitu hitung-hitungannya adalah 85 gram atau lebih, maka keluarkanlah 2,5% dari jumlah itu. Jadi kalau ada papa mamanya menabung uang di bank, ya silakan dikonversi atau disamakan, dihitung berapa nilai uang itu. Apabila jumlah uang yang disimpan itu sudah di atas nilai emas 85 gram, maka papa mamanya wajib membayar zakat mal. Para Ustadz ulangi, kalau simpanan uangnya di bank disamakan dengan harga nilai emas yang berjalan di atas 85 gram, maka sudah wajib membayar zakat mal atau zakat harta. Begitu pula kepemilikan seperti tanah ya, seperti tanah itu juga bahagian dari
zakat mal. Hitung berapa kepemilikan tanah dan rumah dari zakatnya itu sendiri. Apalagi kalau rumah itu dikontrakan atau disewakan, itu sangat-sangat wajib sekali untuk dibayarkan zakatnya. Selanjutnya yang kedua yaitu zakatul tijarah, yaitu zakat perdagangan, ya. Zakat dari hasil perdagangan. Nah, ini nggak panjang sekali penjelasannya. Untuk zakat ini yaitu tetap dikonversi atau disamakan dengan nilai emas, yaitu 85 gram. Artinya di sini hasil bersih laba yang diperoleh dari hasil perdagangan selama 1 tahun, apabila laba itu keuntungannya sudah di atas 85 gram emas, jadi nilailah berapa harga emas ketika kita menghitungnya, maka sudah diwajibkan membayar zakatnya, yaitu 2,5%. Baik, yang ketiga selanjutnya yaitu zakatul an'am, yaitu zakat binatang ternak berupa unta, sapi, kerbau, dan kambing. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak silakan lihat tabel ini. Sebenarnya tabel ini ada di buku paketnya. Coba perhatikan, ini tabel untuk nisabnya zakat sapi atau kerbau. Perhatikan di sana berapa nisab sapi atau kerbau untuk 30 sampai dengan 39 ekor. Silakan anak baca. Ya, selanjutnya ini ada tabel nisabnya zakat kambing atau domba. Nah, juga ada peraturannya di sini. Ya. Nah, berapa ekor untuk kambing dan domba? Pasti anak-anak bertanya, bagaimana dengan nisabnya binatang ternak seperti ayam? Nah, di sini memang ayam tidak dibuatkan tabelnya seperti itu karena ayam itu nilainya disamakan dengan hasil usaha berupa uang, ya. Jadi tetap nanti zakatnya dikonversi melalui harga nilai emas. Nah, jadi untuk zakatul an'am di sini dikhususkan untuk zakat sapi, kerbau, kambing, dan domba. Selanjutnya kita masuk kepada jenis zakat yang keempat, yaitu zakat zir'ah. Zakat zir'ah yaitu zakat pertanian atau perkebunan. Nah, bagaimana pula ketentuan untuk jenis zakat ini? Nisab hasil zakat pertanian dan buah-buahan itu adalah mencapai 5 wasak atau sama dengan 690 kg atau 7 kuintal. Artinya di sini jika kita punya ladang pertanian berupa buah-buahan atau sawah dan sebagainya, apabila hasil panen kita itu sudah mencapai 690 kg atau 7 kuintal, maka zakatnya mesti dikeluarkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketentuan membayar zakat ini? Nah, ketentuan membayar zakat pertanian ini ada 2 macam. Yang pertama, jika tanaman yang diairi dengan air hujan dan tidak memerlukan biaya lainnya, maka zakatnya adalah 10% dari hasil panen keseluruhannya. Ya. Yang kedua, jika tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai dan sebagainya yang menggunakan hewan-hewan yang mengangkutnya atau alat-alat mesin seperti pompa dan sebagainya, maka zakatnya sebesar 5% dari hasil panen keseluruhannya. Selanjutnya kita masuk yang kelima. Nah, kali ini adalah rikaz atau harta terpendam. Ya, rikaz adalah harta terpendam. Apabila kita menemukan berupa harta yang terpendam, mungkinkah itu emas, perak, pokoknya yang bernilai harga, yang bernilai harga tinggi, ya gitu. Mungkin juga batu giok, ya, dan sebagainya. Nah, itu nilai zakatnya adalah 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Jadi kalau dijual
harta tersebut, maka dikeluarkanlah zakatnya 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Dan yang terakhir adalah yang keenam, zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat dari hasil upah atau gaji. Mengeluarkannya nilai zakatnya adalah juga 2,5% dari nilai gaji yang diterima tiap bulannya. Nah, ya, 2,5% dari nilai gaji yang diterima tiap bulannya. Dengan ketentuan telah terpenuhi kebutuhan pokok dari keluarga tersebut. Jadi kalau upah dan gajinya cukup untuk pas-pasan untuk kebutuhan keluarga saja, maka dia belum wajib untuk membayar zakat. Akan tetapi kalau hartanya sudah berlebih dan gaji yang dia terimanya itu sudah melebihi dari kebutuhan pokoknya, maka baru dia dinyatakan wajib membayar zakat mal. Baik, terakhir kita akan masuk hikmah dari membayar zakat. Nah, kali ini Ustadz akan menjelaskan hikmah membayar zakat selain dari yang ada pada buku paket Ananda semuanya yang di rumah ya. Yang pertama, tambahan hikmah zakat ini, hikmah membayar zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ananda semuanya. Selesai sudah pemberian materi tadi. Pasti Ananda sudah mengikutinya dengan baik, dengan jelas. Itu adalah penjelasan untuk siswa kelas 6 SD yang Ustadz berikan tentang materi zakat mal. Jika Ananda paham, insya Allah materi ini akan berguna sampai Ananda dewasa nantinya. Karena ini adalah bahagian dari rukun Islam. Ya, seorang yang menyatakan dirinya beragama Islam, jika hartanya sudah sampai nisab dan haulnya, makanya dia wajib membayar zakat. Nah, membayar zakat itu butuh pengetahuan, butuh ilmu. Ilmu yang Ustadz berikan ini adalah ilmu dasar dari materi zakat mal. Sepertinya itu materi kita kali ini, Anda semuanya. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Jadikan ini sebagai pelajaran yang luar biasa hingga dewasa, bukan hanya sebatas nilai saja. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan